cerdas mengelola uang, bijak menata masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Salsabila Dias Ardelia dari kelas 10-6. Di video kali ini, aku akan membahas dua materi penting dalam ekonomi, yaitu sistem dan alat pembayaran dan lembaga keuangan bank dan non-bank. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita, mulai dari membeli makanan, melalui uang tunai dan non-tunai, transfer uang, dan menabung uang. Nah, supaya kita lebih memahami materi-materi ini dalam kehidupan sehari-hari, mari kita masuk ke pembahasannya. Sistem pembayaran adalah sistem yang mengatur proses pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu proses transaksi ekonomi. Lalu, ada prinsip dasar sistem pembayaran. Yang pertama, meminimalisir resiko atau risk reduction. Yang kedua, efisiensi. Sistem pembayaran yang salah satunya diwujudkan melalui cepat dan mudah. Yang ketiga adalah kesetaraan akses. Kesetaraan akses yang dimaksud adalah persamaan hak-hak pada semua pihak. Yang keempat adalah perlindungan konsumen atau consumer protection. Lalu ada jenis-jenis pembayaran. Yang pertama ada retail payment, yang dimana sistem pembayaran ini digunakan untuk transaksi sehari-hari masyarakat dengan nominal kecil hingga sedang. Lalu yang kedua, ada batch payment. Sistem pembayaran ini diproses secara sekaligus dalam satu kelompok, satu batch pada waktu tertentu. Yang terakhir, ada wholesale payment. Sistem pembayaran yang digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dan biasanya dilakukan antar bank atau perusahaan. Lalu kita masuk ke alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah pembayaran yang digunakan secara langsung dalam bentuk uang fisik. Contohnya, uang kertas dan uang logam. Uang memiliki 3 jenis nilai, yaitu yang pertama, nilai intrinsik, nilai berdasarkan bahan pembuatan uang. Lalu, yang kedua, nilai nominal, nilai yang tertulis pada uang. Contohnya, 10.000 atau 50.000. Yang ketiga adalah uang real. Uang real diukur dengan jumlah barang dengan uang yang diberikan. Semisal, uang 10.000 mendapatkan 1 buah kelapa. Uang berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada nilai internal. Nilai internal yang dimaksud adalah kemampuan uang untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua, ada nilai eksternal. Nilai uang dibandingkan mata uang negara lain. Misal, nilai rupiah terhadap dolar kini menjadi 17.750 perak. Agar digunakan sebagai alat pembayaran, uang harus memiliki syarat-syarat sebagai uang. Yang pertama, tahan lama, mudah dibawa, mudah dibagi, diterima masyarakat, tidak mudah dipalsukan, dan nilainya akan selalu stabil. Lalu, untuk mencegah pemalsuan, uang memiliki pengaman. Yang pertama, watermark, benang pengaman, tinta khusus, gambar-gambar tersembunyi di setiap uang rupiah, dan tekstur tertentu. Lalu kemudian, kita akan menjelaskan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah pembayaran tanpa menggunakan uang fisik secara langsung. Biasanya menggunakan sistem elektronik atau perbankan. Kejenis alat pembayaran non-tunai. Yang pertama, ada kartu debit. Digunakan untuk pembayaran menggunakan saldo tabungan di bank. Lalu, yang kedua, kartu kredit. Alat pembayaran dengan sistem pinjaman atau utang yang dibayar kemudian. Yang ketiga, ada mobile banking. Layanan transaksi melalui aplikasi bank di handphone. Yang keempat, e-wallet atau dompet digital. Contohnya OVO. Lalu QRIS, sistem pembayaran menggunakan kode QR. Yang keenam, cek.
Cek adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk mencairkan sejumlah uang. Yang ketujuh atau terakhir ada biliat giro. Biliat giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang ke rekening orang lain. Nah, setelah kita memahami sistem alat pembayaran, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan adalah badan yang bergerak di bidang keuangan dan membantu masyarakat dalam menyimpan uang, meminjam uang, dan melakukan transaksi keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi bank dan non-bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jenis-jenis bank, yang pertama ada bank sentral. Di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada bank umum. Contohnya Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Sentral Asia. Yang ketiga, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, melayani masyarakat kecil dan UMKM. Lalu, kita akan masuk ke lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan tetapi tidak menerima simpanan tabungan secara langsung seperti bank. Contoh lembaga keuangan non-bank, yang pertama ada Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang. Contohnya emas, motor, atau barang elektronik yang menurut kalian berharga. Yang kedua ada asuransi. Asuransi adalah lembaga yang memberikan perlindungan terhadap risiko di masa depan. Contohnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kendaraan. Masyarakat membayar premi agar mendapatkan perlindungan saat terjadi musibah atau kerugian. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam membantu anggota dalam kegiatan menabung, meminjam uang, dan usaha bersama. Yang keempat ada dana pensiun. Dana pensiun bertugas mengelola dana untuk kebutuhan masa tua pekerja saat setelah pensiun. Tujuannya agar seseorang tetap memiliki penghasilan meskipun sudah tidak bekerja lagi. Yang kelima ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat jual beli surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dan terakhir, leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah lembaga pembiayaan yang menyediakan barang dengan sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu. Lembaga keuangan memiliki peran penting, yaitu membantu kegiatan ekonomi, menyediakan layanan keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan negara. Walaupun sama-sama bergerak di bidang keuangan, bank dan non-bank memiliki beberapa perbedaan. Lembaga keuangan bank bisa menerima simpanan atau simpanan langsung dari masyarakat seperti tabungan dan deposito. Lembaga keuangan non-bank tidak menerima simpanan tabungan secara langsung seperti bank. Lalu yang kedua, fokus pada jasa keuangan tertentu seperti asuransi, leasing, pegadaian, koperasi, dan lain sebagainya. Jadi, bank memiliki layanan yang lebih luas, sedangkan lembaga keuangan non-bank lebih fokus pada bidang tertentu. Nah teman-teman, jadi sistem pembayaran membantu transaksi lebih mudah, cepat, dan aman. Sedangkan lembaga keuangan bank dan non-bank membantu masyarakat dalam mengelola kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti sekarang, kita harus lebih bijak dalam menggunakan uang dan layanan keuangan agar kita tidak menjadi boros dan terhindar dari penipuan. Oleh karena itu, cerdas mengelola uang, bijak menata masa depan. Sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.